Oke guys, kali ini kita mau memecahkan masalah yang profil I. Oke, profil I. Saya lebih suka membaginya menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah ini, saya panggil dia 1. Ini saya kasih nama dia 2. Dan yang ini saya kasih nama dia 3. Oke, ada 3 bagian besar, 1, 2, 3. Dan saya memilih untuk menghitungnya dari sini. Kali ini saya coba untuk menghitung inersia X dulu, momen inersia X dulu. Oke. Tahap pertama, diingat-ingat mencari titik berat keseluruhan. Biasanya kalau untuk mempermudahnya kalian pakai tabel boleh, tapi kalau saya boleh pakai gini aja dulu. Bidang 1 maka Y1 nya karena dari bawah, berarti jarak dari bawah sini menuju ke sini, karena kita tahu kan kalau persegi dia di tengah-tengah, berarti 100 nya dibagi 2, berarti jaraknya di sini sampai sini. Nah, ini tuh berapa? Nah, ini adalah Y1. Terus ini adalah Y2. Ini Y3. Gitu. Jadi Y1 nya kita tulis berarti berapa? 200 tambah 200 tambah 50. 450 mili. Sini aja ya, bidang 2, Y2 nya 200 ditambah 100 itu dari setengahnya 200, ini 200 ditambah setengahnya 200, jadi 300 mili. Bidang 3 berarti Y3 nya sama dengan setengahnya dari 200, yaitu 100 mm. Jadi harus dihitung dari jarak terbawah, dari bawah ini ke titik berat dia sendiri, itu jaraknya berapa. Oke. Dari atas boleh aja, dari atas boleh. Jadi kalau dari atas berarti titik beratnya berarti Y1 nya 1 ini cuma 50 gitu. Boleh, terserah mau dari atas atau mau dari bawah, yang penting kalian nggak bingung. Lanjut, setelah Y1 tentukan luasan masing-masing bidang. Berarti luasan 1 300 kali 100, luasan 2 100 kali 200, luasan 3 300 kali 200. Oke. Sehingga ini 30.000 mm persegi, ini 20.000 mm persegi, kalau yang ini 60 mm persegi. Setelah ketemu A1, Y1, A2, Y2, A3, Y3, kalian sudah ketemu, maka kalian harus mencari Y barnya. Jadi rumusnya A1 Y1 ditambah A2 Y2 ditambah A3 Y3 dibagi A1 tambah A2 tambah A3. Oke. Kenapa di sini plus, karena di sini bidang 1 ditambah bidang 2 ditambah bidang 3 gitu. Kalau kasusnya berlubang maka dia menjadi
minus, yang besar dikurangi lubangnya. Nah, jadi kayak gini, Y barnya seperti ini rumusnya, tinggal kalian masuk dan menghitung Y barnya. Setelah tadi coba saya hitung sehingga ketemu hasil berikut ini. A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 tambah A3 kali Y3, kalian masukkan semuanya, jangan sampai keliru, dibagi dengan jumlahnya luasan masing-masing. Dapat hasil 231,82 mili. Nah, ini kan berupa jarak. Dari mana? Ya, dari titik acuan yang kalian buat tadi. Jadi 231 kali 82 itu ada di 200 sekitar sini. Saya tak pakai warna lain. Ini. Jadi di sekitar sini. Center of gravity-nya sebesar berapa? Sebesar 231,82 mm. Kelihatan nggak? Kelihatan. Lanjut. Setelah itu, yang kedua adalah mencari D-nya. Mencari selisih titik berat benda, titik berat bidang dengan titik berat keseluruhan. Oke, lanjut. Mencari D. Bidang 1 berarti D1 nya sama dengan Y1 min Y bar. Kenapa kayak gitu? Nah, titik berat bidang 1 ada di sini. Nah, ini adalah yang warna hijau, biru, blue green, ini adalah center of gravity-nya. Center of gravity-nya ada di sini, berarti sumbu putarnya ada di sini. Karena momen inersi adalah momen kemampuan resisten terhadap putaran yang terjadi. Nah, ada di sini. Berarti D1-nya adalah jarak ini menuju titik ini, menuju garis ini. Jarak titik berat benda 1, titik berat bidang 1 menuju center of gravity. Nah, berarti berapa? Kan tinggal 450 dikurangi 231,82. Nah, berapa hasilnya? Dua 18,18 mili. Oke. Lanjut bidang 2. D2 berarti jaraknya Y2 kan 300, 200 ditambah 100 di sini, berarti kan 300. Y2 dikurangi Y bar. 300 dikurangi berapa? 231,82. 300 dikurangi 231,82. Hasilnya adalah 68,18 mm. Kemudian bidang 3.
D3 karena Y barnya lebih tinggi daripada Y3 nya, ya kan? Jadi sebenarnya dia cuma mencari selisih aja. Mau hasilnya minus pun nggak apa-apa karena nanti kan rumusnya dikuadratkan, jadi dia tetap aja mutlak. Tapi kalau kalian nggak tahu, maka tulis aja Y3 dikurangi Y bar, berarti Y3 nya 100 dikurangi Y bar 131,82. Ini kan hasilnya minus tuh, dimutlakkan jadi 131,82 mili. Karena nggak akan ngaruh, perhitungan selanjutnya adalah perhitungan kuadrat. Jadi minus plus intinya adalah selisih dari titik berat bidang itu sendiri menuju titik berat keseluruhan gabungan semua bidang. Intinya itu selisihnya. Oke, setelah ketemu D-nya, setelah ketemu semua D-nya semua ketemu, kalian step yang ketiga adalah mencari momen inersia. Oke. Sehingga rumusnya adalah I sama dengan bidang 1 berarti 1/12 PH pangkat 3 ditambah A1 D1 ditambah 1/12 B2 H2 pangkat 3 ditambah A2 D2 kuadrat, kuadrat ditambah 1/12 B3 H3 pangkat 3 ditambah A3 D3 kuadrat. Step yang ketiga adalah ini. Jadi rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah itu. Sehingga masukkan semuanya 1/12 B1 H1 ya berarti B nya bidang 1, H-nya bidang 1. Kalau bidang 2, B-nya bidang 2, H-nya bidang 2. B-nya bidang 3, H-nya bidang 3. Tinggal masukkan semua angka-angka yang sudah kamu temukan. A1 ya ini diambil, kemudian masukkan di satunya. A2 ini diambil, masukkan di 2-nya. A3 diambil, masukkan di 3-nya. Masukkan di 3-nya. Oke, sehingga kalian bisa nyari I-nya berapa. Kalian bisa kirim komentar. Jangan lupa satuannya adalah milimeter pangkat 4. A1 berupa kuadrat, D berupa pangkat 2 sehingga milimeter pangkat 4, B milimeter, H pangkat 3 milimeter pangkat 3. Jadi semuanya adalah milimeter pangkat 4. Jadi jangan lupa satunya milimeter pangkat 4. Apakah boleh dijadikan sentimeter pangkat 4? Boleh-boleh aja. Mau dijadikan milimeter pangkat 4? Boleh-boleh aja. Yang penting kalian ngerti konsepnya. Oke, kalian bisa bantu cari. Jangan lupa ini adalah untuk sumbu X. Nih, sumbu X. Nah, gini aja lah. Oke, bagaimana yang sumbu Y-nya? Ya udah, tinggal membaginya seperti ini aja. Nah, kalian bisa coba cari dan bisa komen di bawah. Oh iya, ada yang lupa. Ini kan untuk profil I. Nah, gimana untuk profil T? Ya udah,
tinggal ngikutin step-step yang ada. Kalau cuma ada 2 bidang, ya bidang 1 sama bidang 2. Untuk selanjutnya kalian bisa ngikutin step-step yang ada. Intinya ada 3 step yang penting. 1, mencari titik berat keseluruhan bidang. 2, mencari nilai D, yaitu selisih antara titik berat bidang dengan titik berat keseluruhan yang sudah kalian temukan di atas. Dan yang ketiga, step terakhir adalah mencari momen inersia. Kalian harus pastikan dulu di awal mau mencari momen inersia di sumbu apa. Setelah itu kalian bisa lanjut mengerjakan sesuai dengan step-step ringkas yang saya tunjukkan di sini. Kalian boleh membentuknya berupa tabel, boleh seperti ini, boleh apapun asalkan kalian mengerti alurnya bagaimana. Terima kasih.